Mau tahu bagaimana perasaan kursus Inggris sobat-sobat dari Indonesia di New Zealand? Katanya betah banget. Itu transportasi gratis selama lockdown, gimana? Seneng nggak tuh? Wow, senang sekali. Kemana aja? Bisnya untuk Medlink itu free of charge sampai akhir Juni. Jadi kami sempat keliling-keliling Wellington dan ke sekitarnya Wellington. Urbannya. Kita pernah ke mana? Ke Eastbourne, Lower Hutt, Upper Hutt, Peton. Gitu. Terus ke Eastbourne itu kita bolak-balik, Pak. Miramar segala macam. Ke Red Rock juga. Red Rock. Ngomong-ngomong Pak Wahyu diajak nggak sih? Kadang diajak, kadang. Tapi satu, saya di sini udah main golf. Di sini murah main golf itu. Murah ya? Murah. Sudah bisa main golf, main bowling. Seru ya pengalaman peserta tadi, bahkan mereka tinggal di tengah kota ini. Nah sobat-sobat Indonesia sedang menjalani kursus bahasa Inggris L2 di New Zealand. Di sini tempat nginepnya, kita ke sana ya. Nah ini dia nih tempat nginepnya mereka nih. Wah itu kelihatannya tuh sudah datang. Halo. Assalamualaikum Edwin, Bu Yuyun ya? Pak Edwin ya? Iya asik banget ini. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini kayak hotel ya Bu ya? Semi hotel ya? Oke, kita jalan ke sana boleh? Di lantai berapa nginapnya? Tinggalnya? Di lantai 2 dan lantai 4. Aduh. Base camp aja dulu, Pak. Base camp ya? Di lantai 2. Oke. Kita masuk. Sebelum wawancara dengan peserta Elto tadi, kita temui dulu seorang perwira TNI yang juga mengikuti kursus bahasa Inggris di sini. Seru banget ya. Kursus Inggris di New Zealand diikuti oleh berbagai sektor dari Indonesia. Bisa cerita gimana rasanya belajar bahasa Inggris di New Zealand ini? Oke, pertama New Zealand itu sudah pasti negara yang menyenangkan. Jadi memang belajar bahasa Inggris itu perlu langsung terjun di negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Jadi akan berbeda kalau kita belajar di Indonesia dan di sini. Jadi sangat membantu sekali belajar bahasa Inggris di sini selain situasinya mendukung karena semua orang menggunakan bahasa Inggris baik teman maupun saat kita keluar camp, kita ke mall, itu semua orang menggunakan bahasa Inggris. Itu sangat melatih kemampuan bahasa Inggris kita dan bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Dan juga keuntungan lainnya kita belajar bahasa Inggris di New Zealand yang sebagian besar orang tahu ini adalah negeri yang indah. Cuma sayangnya mungkin karena kemarin lockdown saya kurang mengeksplor, tapi sudah beberapa tempat yang saya eksplor dan cukup indah. Mungkin suatu saat saya akan kembali ke sini untuk menempuh pendidikan lain. Kalau kawan-kawan gimana, enak gak Pak? Kawan-kawan sesama siswa, saya lihat tadi ada dari berbagai negara tuh Pak ya? Iya betul. Jadi kursus kali ini ada 8 siswa dari 4 negara. Indonesia, ada 2 dari Vietnam perwira, terus 3 dari Timor Leste, dan 3 lagi dari Republik Tonga. Begitu ya. Kebetulan di Liberty Apartment and Hotel. Jadi untuk Elto ini memang sudah disediakan akomodasinya oleh penyelenggara, dalam hal ini MVET, Kementerian Luar Negerinya New Zealand. Jadi kami ditempatkan di hotel-hotel ya. Oh, akomodasinya keren ya. Ya, alhamdulillah Pak. Ngomong makannya pizza nih. Iya. Matanya jadi bule dong Pak Wahyu nih. All good. Ya. Tapi kalau untuk pizza di sini kita juga harus hati-hati kalau nggak salah. Ini kan Pak Kasal ini vegetarian. Ini veg ya, veg. Simply cheese aja, jadi ada meat-meatnya gitu ya. Iya. Jadi ada banyak pilihan buat makanan. Tapi ini nggak di-endorse kan Pak ya? Oh ya, ngomong-ngomong kita lihat tuh gimana kamarnya, suasananya. Mungkin teman-teman nanti ada yang ikut program Elton. Ya. Itu apa tuh Pak Edwin? Ini kitchennya Pak, kitchen setnya kita lengkap, ada lemari es, ada microwave. Jadi kalau misalkan masak nanti bisa diangkatkan di sini. Kebetulan kalau 6 bulan jadi mahasiswa, anak kos gitu kan, jadi harus serba simple. Jadi
Ini juga kebetulan baru belanja tadi. Ibu-ibu. Iya, karena kita masak. Jadi ini microwave. Kalau nyuci di sini, ya mesin cuci sama pengeringnya karena praktis banget. Ya kita tidak ada balkonnya, jadi nggak bisa nyuci ngejemur gitu. Lagian ngejemurnya sekarang winter gitu kan, udah panas. Kalau di sini berapa orang? Ini kan base camp, jadi berapa kamar di sini? Kalau yang ini masing-masing 2 kamar. 2 kamar, oke. Cuman kebetulan kita ganjil Pak, wanita sama laki-lakinya. Jadi ada 1 orang yang sendirian. Oh, bisa, yang lain 2 orang ada yang sendirian. Mau lihat kamarnya kayak gimana? Kita lihat yang sebelah sini Pak. Ini kamarnya standar. Oh, gede banget. Ya lumayan lah. Maaf ini masih agak berantakan. Ini namanya kayak di hotel banget ya, ini ya, teman-teman. Standar lah, ada lemari juga. Ini sebenarnya kamar cewek ini, bukan kamar cowok. Tapi kamar ceweknya berantakan. Ada bisa buat sholat juga. Ya, ada kita space di situ. Ada space. Itu kamar mandi. Ini kamar mandi juga standar mungkin ya. Oh, asik banget ya. Upperhut ini bagaimana orang-orang New Zealand di sini dan suasana di sini, Pak? Oke, pertama ya cuaca di sini jelas dingin ya, berbeda dengan Indonesia. Namun pada umumnya orang-orang ramah. Cuma memang terkadang kita harus menyapa duluan. Seperti hi, how was your day? And mereka pasti membalas, tidak ada yang pernah tidak membalas. Jadi langsung kayak how was your day and have a nice weekend, have a nice day. Jadi di sini yang saya sangat terkesan adalah kedisiplinan orang-orang sini dalam mematuhi peraturan. Contoh simpel adalah pertama kali datang itu adalah masalah lalu lintas. Jadi sini walaupun lampu merahnya sedikit atau jarang, namun di persimpangan tidak ada lampu merah, mereka betul-betul memperhatikan peraturan. Jadi siapa yang boleh lewat duluan dan siapa yang tidak, menunggu orang menyeberang. Dan saya lihat juga di berita memang sedikit sekali kecelakaan di Upperhut. Didukung juga situasi di sini, di dekat sini ada Trentham Memorial Park. Di situ tempat yang bagus untuk menikmati udara segar di Upperhut ini. Bapak terima kasih infonya, sharingnya mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih semua. Pak Edwin, kalau Pak Edwin, apa yang khas dari bahasa Inggris New Zealand ini setelah 3 bulan belajar di sini? Ya, New Zealand ini karena New Zealand kan terkenal dengan budayanya ya. Jadi kami sebenarnya tidak hanya belajar bahasa Inggrisnya saja, tapi dengan budaya, termasuk dengan budaya suku Maorinya juga. Kemudian yang khas di sini kan aksen New Zealand itu berbeda dengan aksen British atau Australia. Jadi kita juga belajar mengenai aksennya bahasa Inggrisnya New Zealand. Oh, seperti itu ya. Kemudian sempat nggak nih selama kursus di sini jalan-jalan keluar? Oh ya, Kota Wellington? Karena Elto ini dibagi 2 part. Jadi part pertama itu kami berenam dibagi 2 grup. 3 orang ke Nelson, 3 lagi ke Napier. Jadi tapi itu sebelum lockdown, Pak. Jadi kami masih sempat explore sedikit di luar Wellington. Namun setelah kembali ke Wellington, setelah sekitar 2 bulan di Nelson dan Napier, kami ke Wellington, seminggu di Wellington dan kemudian di lockdown. Jadi kebetulan mungkin tidak sempat untuk mengeksplor ke kota-kota lainnya. Cuman ya masih sempat ke kayak Upperhut, ke Penton, gitu. Eastbourne, dan lain sebagainya. Gimana cantik kota-kotanya? Wah, sangat cantik sekali, Pak. Sangat recommended sekali kalau misalkan untuk berlibur pun, apalagi ya untuk studi di sini sangat environment-nya sangat mendukung sekali. Jadi tidak bosan lah gitu kalau sekolah di sini juga. Oke. Nah, ini ada juga nih Mbak siapa? Mbak Yani kalau pakai jilbab begini, gimana penerimaan guru-guru atau masyarakat di sini selama di sini? Saya pikir mereka bisa menerima dengan baik ya. Dan kadang kalau kita ketemu di jalan pun
meskipun kita tidak kenal mereka menyapa. Seringnya begitu, baik di Nelson maupun di sini. Kadang ada yang assalamualaikum, kadang ada yang tiba-tiba assalamualaikum gitu, walaupun bule gitu kan, tapi mungkin mereka tahu mbak-mbaknya pakai jilbab jadi assalamualaikum. Itu kita sangat ini sekali terharu sekali lah. Seneng ya. Terus kalau di Elto sendiri kawannya dari mana aja, Mbak? Kita ada berapa negara ya? Ada dari Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Timur Leste, dan Laos. Dan Laos ya. Oke. Oh gitu. Gimana kawan-kawan mereka akrab atau tidak, atau individu atau gimana? Atau akrabnya dengan orang Indonesia aja nih? Sangat mungkin akrab ya, karena sebelumnya kita kan juga di Napier kita bareng-bareng sama mereka juga. Dan memang pas kita di Wellington, karena sebelumnya ya hanya satu minggu sih, memang saya waktu itu sekamar dengan orang Vietnam. Dan sebelumnya memang kita di Napier juga bareng, dan ya mempererat silaturahmi juga sih. Nah, pengalaman apa nih kira-kira yang paling berkesan banget selama mengikuti kursus di sini? Paling berkesan tuh pas waktu di Nelson, Pak. Karena kita itu tinggal sama orang asli, homestay itu dengan orang Kiwi. Kebetulan homestay saya itu asalnya dari Christchurch, dan bahasa Inggrisnya itu Kiwi banget. Oh gitu ya. Jadi pas awal-awal 1 minggu pertama itu kayak masih sering kesalahpahaman. Kayak kita bilang yes, dia bukan yes tapi yes. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya jadi jadi I gitu ya. Betul. Terus kalau kita mau bilang cafe, dia bisa bilang cave. Cave. Kadang bilangnya hanya cave aja gitu. Jadi saya ada beberapa kata itu, tapi udah kesini-sininya sih kita udah mulai mengerti ya. Terus habis itu sama jenis makanannya, karena kita sama homestay, jadi setiap dinner kita udah dimasakin gitu. Jadi enak banget ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong tadi dibilang Nelson itu dari Wellington sekitar berapa lama? Kita pakai pesawat kalau nggak salah 45 menit. Loh, berarti ini kotanya beda-beda. Beda, Pak. Masuk Elto ini. Iya. Napier sama Nelson. Napier dan Nelson. Loh, kalau yang di Wellington tidak ada. Wellington kita di apartemen, jadi pas terakhir. Jadi 2 bulan kita di Nelson, terus 3 bulan di sini Pak di Wellington. Dan di Wellington ini harusnya satu apartemen itu 2 kamar isinya dengan negara lain. Cuma karena kita lockdown, balik lagi ke lockdown. Ya. Tapi asik ya, artinya bisa melihat membandingkan kota-kota lain, termasuk akhirnya endingnya di kota Wellington ya. Kalau pas di Nelson Napier itu kita di salah satu perguruan tinggi regional di sana. Di Nelson itu NMIT, dan yang di Napier itu AIT. Nah, jadi kita juga kuliah kursusnya bahasa Inggrisnya di kampus itu. Oh gitu. Kalau di sini di Wellington di Victoria University of Wellington. Gitu. Memang beda banget ya. Kalau di Napier atau Nelson sepi, jam 5 juga udah kayak udah tutup semua. Udah tutup. Benar-benar kayak di kota kecil. Kota kecil kan. Jadi ngomong-ngomong, betah di kota kecil apa di ibu kota Wellington ini? Tergantung. Dua-duanya both off. Jadi semua kota di sini tuh punya cirinya masing-masing. Kalau Pak Wahyu tadi bilang tergantung apa nih? Ya tergantung. Kalau untuk belajar kayak sih memang enak di Napier. Di Napier ya, enak banget ya. Peaceful banget. Oke. Oke, kalau Pak Edwin? Iya, dan mungkin kalau di Napier dan Nelson itu karena kotanya kecil, jadi dengan penduduk juga berinteraksinya ini Pak saling menyapa, dan beda dengan Wellington. Mungkin Wellington kota besar dan internasional, jadi kalau papasan pun kadang orang nggak. Tapi kalau di Nelson itu kebetulan saya di Nelson papasan dengan dengan bapak-bapak, ibu-ibu, itu mereka saling suka nyapa gitu. Ngomong-ngomong soal makanan gimana sih? Masak atau beli atau gimana di sini? Bisa cerita? Karena
kita lockdown Pak di sini waktu di Wellington. Jadi kita masak bareng. Kebetulan juga kan kita Ramadan Pak di sini. Jadi kesempatan kita untuk bisa masak bareng, makan bareng dan nggak kesepian. Indonesia. Masakan Indonesia terus balik lagi ke nasi. Lo waktu di Nepir kan homestay. Disediakan oleh homestay kita. Dapat nasi di sana. Ya. Jadi dapatnya apa? Jadi yang mereka masak kita makan. Tapi mereka sudah tahu kita requirement-nya bisa halal gitu ya. Ya, mereka sudah paham, sangat sudah paham. Terima kasih banyak sharingnya ya, mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Wahyu, Pak Edwin, dan terima kasih Pak. Ibu-ibu lainnya. Terima kasih. Sobat-sobat, demikian wawancara kita New Zealand Channel dengan Pak Yuswa. Mudah-mudahan informasi bermanfaat ya. Ikuti terus New Zealand Channel dan salam buat sobat-sobat New Zealand Channel. Salam. Saya Yuyun dari Menko Perekonomian. Waduh. Saya Yuni dari Pertanian. Oke. Saya Riani dari Kementerian Pertanian. Oke. Saya Edwin dari Kemenko Perekonomian. Oke. Saya Aji dari Kementerian Pertanian. Oke. Nah, Pak Haji ini dikenal sebagai imamnya orang Indonesia di sini. Oke, panggilnya Pak Haji atau Pak Wahyu ini? Boleh Wahyu, boleh Aji. Tapi tadi kenalnya Aji. Channel demikian bincang-bincang kita tadi dengan sobat-sobat yang mengikuti program Elto di New Zealand. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya Agam Jaya dan sobat-sobat dari Elto mengucapkan terima kasih dan ikuti terus New Zealand Channel. Salam. Bye. Nah, tertarik kan untuk kursus bahasa Inggris di New Zealand? Seperti sobat-sobat tadi yang merasa betah banget di New Zealand. Jangan lupa like, share, dan subscribe New Zealand Channel. Agam Jaya, New Zealand Channel, melaporkan.